Pernah bingung sama nama-nama motor? Kalau iya, selamat datang di dunia Suzuki. Pabrikan yang tidak hanya ahli bikin motor, tapi juga jago bikin kita mikir. Ini nama motor serius atau plesetan? Nah, ngomong-ngomong soal nama motor yang absurd, Suzuki adalah rajanya. Coba bayangkan, ada motor bernama Address. Ini motor atau alamat rumah. Atau Suzuki Belang. Motor ini mungkin kalau lecet kayak, ya udah, kan namanya juga Belang. Jangan lupa ada Jebel. Dan ada juga Suzuki Avenis. Tapi semua itu kalah jauh dibandingkan nama yang satu ini, yaitu Suzuki Madura. Nama ini jelas mengundang tanda tanya besar. Bahkan bikin kita ngarep, motor ini dilengkapi dengan GPS otomatis ke Pulau Madura. Mungkin buat gabung sama geng motor di sana. Suzuki Madura pertama kali lahir di tahun 1985. Tujuannya bukan buat jualan di pasar Indonesia, tapi buat ngejar Honda Magna, yang waktu itu mulai menguasai segmen power cruiser. Something about a Suzuki Madura. Just something about it. Di era 80-an, Honda Magna jadi raja, dan Suzuki nggak terima dong. Maka lahirlah Suzuki Madura, sebuah motor yang desainnya kekar dan mesinnya nggak main-main. Nah, nama ini memang terdengar akrab di telinga kita, tapi motor ini ternyata sama sekali nggak ada hubungannya dengan Pulau Madura. Bahkan mungkin orang di sana juga bakal geleng-geleng kepala kalau tahu ada motor dengan nama ini. Suzuki Madura adalah motor yang punya cerita unik dan penuh lika-liku. Motor ini hadir sebagai bagian dari persaingan sengit antara pabrikan Jepang untuk mendominasi segmen power cruiser. Kalau kalian belum tahu, power cruiser adalah jenis motor gede yang menggabungkan gaya santai ala cruiser dengan performa ganas layaknya motor sport. Di era 80-an, segmen ini sedang jadi primadona, terutama di pasar Amerika Serikat. Tapi kenapa namanya Madura? Nah, disinilah Suzuki memanfaatkan strategi yang cukup cerdik, atau mungkin nekat. Mereka mengambil inspirasi dari Honda Magna, yang saat itu sudah sukses besar di segmen power cruiser. Nah, Suzuki pengen motornya juga punya daya tarik yang mirip, jadi mereka kasih nama yang senada, Magna jadi Madura. Dan kalau dengar dua nama ini, emang terasa mirip kan? Seolah-olah mereka adalah saudara jauh. Weki-wek bisa katakan motor ini nebeng popularitas dari Honda Magna, karena namanya agak-agak pansos gitu guys. Tapi sayangnya strategi ini gak cukup untuk bikin Suzuki Madura mengalahkan Magna. Meski dari segi spesifikasi, Madura sebenarnya nggak kalah keren. Blend into the Madura 2. On a Madura, you take command. Suzuki Madura hadir dalam dua varian, yaitu Givi 700 dengan mesin 698 cc dan Givi 1200 dengan mesin 1165 cc. Kita bakal fokus ke GV 1200 karena ini adalah varian yang benar-benar mencerminkan tenaga dan keunikan dari motor ini. Dari segi desain, Madura GV 1200 adalah gabungan sempurna antara gaya klasik dan teknologi modern. Bodi motor ini besar dan kekar, dengan tangki bensin yang mencolok, stang yang nyaman, dan posisi berkendara yang santai. Meski terkesan jadul, fitur-fiturnya sudah sangat canggih untuk ukuran motor di era 80-an. Coba bayangkan motor ini sudah dilengkapi dengan rem cakram depan ganda, rem cakram belakang, suspensi belakang monoshock yang bisa diatur tanpa alat, hingga sistem hydraulic clutch yang bikin pengoperasian kopling jadi lebih ringan dan tahan lama. Bahkan ada teknologi hydraulic lifter camshaft yang bikin mesin lebih presisi dan minim perawatan. Untuk sebuah motor yang lahir hampir 40 tahun lalu, fitur-fitur ini jelas mengesankan. Tapi yang paling bikin Suzuki Madura menonjol adalah mesinnya. Motor ini menggunakan mesin 1165 cc, konfigurasi V4, DOHC 16 katup, dengan teknologi TSCC atau Twin Swirl Combustion Chamber khas Suzuki. Nah, mesin ini dirancang untuk menghasilkan tenaga besar tanpa mengorbankan kenyamanan berkendara. Dan hasilnya Suzuki Madura GV 1200
mampu menghasilkan tenaga hingga 117 horsepower pada 8.500 rpm dengan kecepatan maksimum mencapai 192 km per jam guys. Angka ini luar biasa untuk ukuran motor cruiser di zamannya, bahkan lebih tinggi dari banyak motor sport pada era tersebut. Untuk menyaingi Honda Magna, Suzuki nggak cuma mengandalkan tenaga besar, mereka juga memasukkan berbagai elemen unik ke dalam desain Madura, seperti batang stang berdiameter 1 inci yang mirip dengan Harley Davidson, serta desain knalpot yang menghasilkan suara khas. Selain itu, motor ini juga menggunakan drive shaft sebagai pengganti rantai, sehingga lebih minim perawatan dan tahan lama. Tapi sayangnya, semua keunggulan ini nggak cukup untuk membuat Suzuki Madura sukses di pasar. Ada beberapa faktor yang menyebabkan motor ini gagal bersaing. Salah satunya adalah krisis ekonomi yang melanda Amerika Serikat di pertengahan tahun 80-an. Pada masa itu daya beli masyarakat menurun dan banyak yang lebih memilih motor dengan harga yang lebih terjangkau. Nah, selain itu Honda Magna sudah lebih dulu populer, sehingga sulit bagi Madura untuk merebut perhatian konsumen. Produksi Suzuki Madura pun akhirnya dihentikan hanya dalam waktu 2 tahun, yaitu dari 1985 hingga akhir 1986. Dalam periode itu, total hanya sekitar 6.000 unit Madura yang berhasil terjual, angka yang jauh dari harapan Suzuki. Motor ini pun perlahan menghilang dari peredaran, tergeser oleh model-model lain yang lebih sukses, seperti Suzuki Intruder yang lebih murah dan lebih sederhana dari segi desain maupun teknologi. Nah, meski begitu, Suzuki Madura bukanlah motor yang bisa dianggap gagal total. Hingga hari ini, motor ini masih dihormati oleh para kolektor dan penggemar motor klasik sebagai salah satu power cruiser terbaik yang pernah dibuat. Desainnya yang unik, performanya yang luar biasa, dan teknologinya yang canggih membuat Madura tetap memiliki tempat di hati para pecinta otomotif. Di beberapa negara seperti Belanda misalnya, masih ada komunitas kecil yang aktif merawat dan mengendarai Suzuki Madura. Walaupun disuntik mati, motor ini tetap dihormati. Kadang faktor seperti timing, pemasaran, dan kondisi ekonomi juga memainkan peran pasar, walaupun performa dan teknologi yang handal pada masa itu. Nah, jika kalian punya kesempatan untuk melihat atau bahkan membeli motor ini, jangan ragu untuk mengambilnya. Dan menurut kalian, apakah Madura ini perlu dibangkitkan kembali oleh Suzuki? Tulis pendapat kalian di kolom komentar video ini, dan subscribe WeQuake jika teman-teman suka dengan lifestyle otomotif. Terima kasih.